Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 6, yaitu tentang audio signal processing and analysis. Perkenalkan, nama saya ialah Muhammad Rafi Adi Pramana Effendi dengan NRP 6026242012 dari Magister S2 Sistem Informasi kelas reguler. Mata kuliahnya adalah topik pengolahan data multimedia kelas A yang diampu oleh Bu Rata serta Pak Aris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Music Classification and Generation with Spectrogram yang dibuat oleh Neuromatch Academy dengan kreatornya bernama Beatrix Benko dan Lina Tetchman. Pada notebook ini memuat tentang dataset GTZAN atau akan saya baca dengan GTZ yang mencakup audio files dan spektrogram. Kita bisa menggunakan dataset ini atau mencari dataset yang lain. Bagian pertama dari notebook ini berisi visualisasi data dan menunjukkan cara membuat spektrogram dari audio files. Bagian kedua dari notebook ini berisi sebuah CNN yang dilatih pada spektrogram untuk memprediksi genre dari sebuah musik. Di bawah ini kami juga menyediakan tautan ke tutorial dan sumber daya lainnya jika ingin mencoba. Tentang dataset GTZAN adalah benchmark dataset klasik untuk musik genre classification yang berisi sekitar 1000 audio files yang berdurasi rata-rata 30 detik dengan 10 genre musik seperti blues, classical, country, disco, dan lain sebagainya. Dataset ini umumnya disimpan dalam format .waf dengan sampling rate sekitar 22.050 Hz dan sering diolah menjadi spektrogram dengan CNN. Acknowledgement notebook ini ditulis oleh Beatrix Benko serta Lina Tetchman serta ini notebook lainnya. Untuk setupnya kita akan menggunakan library Image.io, Librosa serta PyTorch. Kita kali ini tidak menggunakan TensorFlow. Lalu kita lakukan import library berikut, misalnya OS, Globe, Image.io, dan selain sebagainya. Lalu kita melakukan download dengan nama music.zip dari URL sebagai berikut. Kita sudah download untuk datasetnya. Lalu untuk loading kita akan load datanya sebagai berikut. GTZAN dataset untuk musik genre classification didownload dari Kaggle. Untuk mendownload dari Kaggle, kita hanya perlu menjalankan kode serta menjalankan API token yang sudah disediakan, yaitu username-nya John Smith, key-nya adalah sebagai berikut. Lalu kita setelah mendownloadnya kita akan zip extract maksudnya ke directory lainnya. Untuk contoh audionya adalah sebagai berikut. Kita akan play untuk contoh musik jazz. Lalu kita bisa melakukan visualisasi dengan library Librosa untuk sample rate dan lain sebagainya. Berikut untuk sound wave-nya. Seperti yang kita pelajari dari yang diterangkan oleh Bu Rasma di kelas, ada dua cara untuk melakukan identifikasi audio. Yang pertama dengan menggunakan sound wave ini, karena ini bersifat data kontinu, serta dengan spektrogramnya akan saya jelaskan untuk audio wave-nya dulu. Audio wave-nya itu terdapat dua sumber, yaitu horizontal yang merepresentasikan waktu dalam satuan detik sekitar 0 sampai 30, serta sumber vertikal yang menunjukkan amplitude atau kekuatan gelombang suara sinyal audio. Lalu selanjutnya kita akan melakukan convert sound wave tadi ke spektrogram dengan menggunakan short time Fourier transform seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT. Lalu didapatkan hasilnya sebagai berikut. Spektrogram dengan desibel skala. Gambar tersebut adalah spektrogram yang dengan decibel scale yang dihasilkan dari sinyal audio menggunakan short time Fourier transform. Sumber horizontal menunjukkan time dalam detik, serta sumber vertikal menunjukkan frekuensi dalam skala log
Hz. Setiap titik pada gambar merepresentasikan energi atau amplitude sinyal pada frekuensi tertentu dan warna tertentu yang telah dikonversi dari amplitude spektrogram menjadi skala desibel menggunakan library berikut: Aribrosa.amplitude to desibel. Warna yang lebih terang, orange, misalkan seperti ini, menandakan energi yang lebih tinggi atau bagian suara yang lebih kuat, sedangkan warna hitam atau gelap menunjukkan energi yang lebih rendah. Lalu kita convert sound wave-nya tadi. Ini ada beberapa percobaan, yaitu dengan menjadi Mel spektrogram. Jika dengan Mel spektrogram didapatkan hasil sebagai berikut. Mel spektrogram menggunakan Mel scale alih-alih skala linear. Mel scale adalah skala perseptual dari pitch yang didengarkan oleh pendengar dengan memiliki jarak yang sama satu sama lain. Titik referensi antara skala ini dan pengukuran frekuensi normal didefinisikan dengan memberikan perceptual pitch sebesar 1000 Mhz pada tone 1000 Hz 40 desibel di atas threshold pendengar. Di atas sekitar 500 Hz, interval yang semakin besar dinilai oleh pendengar menghasilkan pitch increment yang sama besarnya. Lalu kita melakukan visualisasi Mel spektrogram untuk dataset yang jazz tadi. Dapatkan hasilnya sebagai berikut. Lalu kita akan menggunakan mendefinisikan CNN yang simple seperti berikut. Kita set apakah kudanya ada, kalau tidak ada menggunakan CPU, lalu plot loss dan akurasi serta lain sebagainya. Lalu kita set saya tetap di lokal, GPU ada dengan pada pelatihan notebook ini sehingga dilatih lebih cepat. Lalu kita membagi folder tadi data-data yang ada untuk training, testing, dan validation menjadi seperti berikut. Lalu kita melakukan data loading. Kita buat batch-nya yaitu 25. Lalu kita bikin musicnet dengan CNN sebagai berikut yang akan saya jelaskan, visualisasikan seperti berikut. Sebentar. Berikut untuk visualisasi atau summary dari CNN-nya, yaitu pertama kita menggunakan convolution two dimension, terus kita tambahkan batch normalization, lalu convolution 2D, lalu sama hingga hingga iterasi ke 10. Lalu kita lakukan dropout serta linear transformation. Lalu didapatkan total parameternya ialah 197.000 dengan size-nya yaitu sekitar 28 MB. Lalu jika kita plot untuk sekitar 500 apple, didapatkan hasil seperti berikut. Untuk training dan validation loss-nya yaitu masih tinggi, masih lebih dari 1, serta untuk akurasinya memang untuk training bisa dicapai hingga 1, namun untuk validation-nya dicapai hanya sekitar 0,6 saja. Ini trainingnya sudah terlalu lama sehingga akurasinya sempat menurun di epo-epo terakhir. Hal ini kenapa kok loss serta akurasi validasinya tidak terlalu tinggi? Karena CNN yang kita buat itu sangat sederhana dengan convolution serta batch normalization saja. Lalu kita lanjutkan dengan dropout dan linear. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.